Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami dituntun memasuki hari pertama 1 Januari 2022. Kami percaya Allah yang telah menyertai kami, Allah yang sama, tidak akan berubah kasih setianya. Kami rindu menjalani tahun ini dengan penuh kemenangan dan firman-Mu menjadi pedoman, menjadi suluh dan pelita, menjadi kekuatan, menjadi arah penuntun hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesaya pasal 60 ayat 1-7 diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Haleluya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatannya. 1 Januari 2022, gereja memulai dengan sebuah prinsip teologis yang amat dahsyat, tetapi juga menantang. Karena ada seruan supaya kita bangkit. Tidak hanya bangkit, tetapi menjadi terang. Dan tidak hanya menjadi terang, tetapi kemuliaan Allah akan bersinar, dan segala suku bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa ada seruan untuk bangkitlah? Mari kita lihat ke belakang Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi saudara-saudara, ternyata ada dua hal yang membuat Allah tidak mendengar seruan, Allah tidak menjamah umatnya karena dosa dan kejahatan. Ingat, Allah itu benci dosa. Allah tidak kompromi dengan kejahatan. Dan karena itu selalu ada punishment-nya. Kalau manusia di dunia ini saja bisa memberikan reward bagi mereka yang terpuji, beri reward kepada mereka yang berprestasi, tapi juga bisa memberikan punishment terhadap orang yang tidak disiplin. Dan salah satu cara Tuhan memberi punishment ialah segala doa dan kerinduan hati itu Tuhan tidak menjawab. Kemudian saudara-saudara, dalam situasi umat macam itu, Allah juga Allah yang penuh kasih. Allah yang adil ketika umat itu bertobat. Dan dia menunjukkan kasihnya. Perhatikan Yesaya 59 ayat 21. Ada sebuah pernyataan yang amat dahsyat. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi Tuhan hendak menegaskan bahwa cara bertobat yang benar ialah kembali kepada Allah, kembali kepada firman Tuhan, karena itulah kekuatan Allah sendiri. Nah, dalam keadaan umat yang terserak, dalam keadaan umat yang berbalik dari Tuhan, dalam keadaan umat yang penuh dengan segala macam kejahatan, Allah mengingatkan mereka, ada dasar yang kuat, ada alasan yang kuat kamu harus berbalik. Apa itu? Firman yang telah kutaruh di dalam mulutmu dan mulut keturunanmu tidak akan meninggalkan engkau. Siapakah firman itu? Allah sendiri. Nah, dalam keadaan macam itulah seruan dalam Yesaya 60 berbunyi, bangkitlah, bangkitlah, jangan lagi terpuruk. Aku bukan Allah yang menghakimi dan membuang engkau, tapi aku Allah yang memberi disiplin yang sekaligus membuat engkau bangkit. Bangkit dari semua keterpurukan, bangkit dari semua kegalauan, bangkit dari semua ketakutan, bangkit dari semua ancaman, bangkit dari semua kegalauan, bangkit dari semua kehancuran hidup. Bangkitlah. Yang mengatakan bangkitlah itu bukan manusia, bukan pemimpin-pemimpin gereja, bukan pemimpin-pemimpin agama, bukan pemimpin-pemimpin bangsa, tapi yang menyatakan itu adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah Allah kehidupan yang bahkan bisa membangkitkan orang mati, apalagi hanya kamu sedikit meninggalkan perbuatan tangan Tuhan. Bangkitlah.
Untuk apa? Menjadi teranglah. Dan kemuliaan Tuhan akan turun ke atasmu. Ingat saudara-saudara, ketika orang jatuh dalam dosa, yang hilang ialah kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan Rasul Paulus mengutip itu dalam Roma 3 ayat 23. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dan sekarang Tuhan berkata, bangkitlah. Aku akan jadikan engkau buat terang bagi bangsa-bangsa. Dan karena itu, untuk meyakinkan engkau kembali, maka kemuliaanku akan dikembalikan sebagai kekuatan yang membawa engkau menjadi terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seruan untuk bangkit dan jadi terang. Kemuliaan Allah tidak perlu diragukan lagi. Anda tidak perlu membayar untuk mendapat kemuliaan Allah. Anda tidak perlu mengeluarkan dana untuk memperoleh kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu diberikan dengan cuma-cuma. Hanya satu prinsipnya. Ketika Anda berbalik kepada Allah, kemuliaan itu akan terbit atasmu. Dan saya percaya kita semua rindu untuk hidup di dalam kemuliaan Allah. Yang percaya bilang amin. Yang di live streaming boleh lambaikan tanganmu. Kemuliaan Allah itu free, gratis, terima cuma-cuma, tanpa perjuangan apapun, kecuali satu, tinggalkan dosa dan kejahatan. Pertanyaan berikutnya ialah, mengapa harus jadi terang? Ingat saudara-saudara, ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah tidak singkirkan gelap, tetapi Allah hanya memisahkan terang dari gelap. Bagaimana saya tahu bahwa seseorang itu kulitnya putih? Karena ada bandingannya. Ada yang hitam. Contohnya kami. Saya disebut putih karena Ibu Nana hitam. Haleluya. Jangan ketawa begitu dong. Ini kan perlu positif thinking. Saya disebut tinggi karena Pak Joni pendek. Nah itu real. Yang tadi pertama itu ilustrasi. Saya disebut ganteng karena Pak Leo jelek. Kira-kira begitu. Oh terbalik ya? Pak Leo disebut ganteng karena Pak Luhut sudah lansia. Jadi ada perbandingannya saudara-saudaraku. Dan karena itu mesti ada terang. Karena kegelapan itu ada. Sekali lagi dengar saya beritahu. Allah tidak singkirkan kegelapan. Tetapi Allah memisahkan terang dari gelap. Supaya terang itu bercahaya atas kegelapan. Karena ada banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi juga ada banyak orang yang sudah hidup di dalam terang. Pertanyaan berikutnya ialah, apakah yang membuat orang takut di dalam kegelapan? Yang orang takut dalam kegelapan ialah takut berjalan. Dan karena dia takut berjalan di dalam kegelapan, dia membutuhkan terang. Itu sebabnya suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang mengurungi dia, kamu harus menjadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Kata kota di situ adalah Matius, kitab Matius, dia bicara tentang gereja. Anak-anak Tuhan ibarat sebuah kota di atas bukit, di atas gunung,
yang menerangi kegelapan di bawahnya. Dan mata semua orang membutuhkan terang. Itu sebabnya Nabi Yesaya memberi pengharapan baru buat umat. Jangan lagi hidup dalam keterpurukan. Jangan terikat dengan kegelapan itu. Keluar, bangkit dari kegelapan itu. Kemuliaanku akan aku berikan kepadamu. Supaya kamu jadi terang buat bangsa-bangsa. Karena banyak bangsa hidup dalam kegelapan. Banyak bangsa hidup di dalam kehinaan. Banyak bangsa belum mengenal siapa Allah yang hidup itu. Kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kegelapan yang paling mengerikan dan paling dahsyat ketika Tuhan membuat Mesir gelap gulita. Kegelapan tidak sekedar tidak ada terang matahari. Kegelapan juga bicara tentang spirit yang hidup di luar kemuliaan Allah. Hari ini gereja diingatkan bahwa gereja mesti menjadi terang buat bangsa-bangsa. Kenapa jadi terang? Karena kamu adalah terang. Bukan kamu menjadi seperti terang, tapi kamu adalah terang. Karena Kristus adalah terang itu. Terang selalu memberi pengharapan, bukan? Di lautan Inggris, gelap gulita, angin badai, gelombang kencang begitu hebatnya. Ada ancaman kematian bagi sebuah perjalanan, sebuah kapal. Tiba-tiba dari jauh, kapten kapal melihat ada sebuah titik yang berkedip-kedip di tengah-tengah kegelapan malam. Lalu kapten kapal itu memberi sinyal. Tolong Anda bergeser 90 derajat ke lintang utara. Dari sana menjawab, Anda yang harus bergeser 90 derajat ke lintang selatan. Kapten kapal berkata, saya pelaut terkenal, Anda segera bergeser. Dari sana berkata, saya pelaut sangat wahid, Anda yang harus bergeser. Tiba-tiba nakoda kapal itu berkata, saya komandan kapal perang. Jika Anda tidak bergeser, saya akan lepaskan tembakan. Ini ada ancaman badai, segera bergeser. Dari sana menjawab, Anda komandan kapal perang, Anda harus bergeser. Saya penjaga mercusuar. Dan komandan kapal itu akhirnya bergeser. Saudara-saudara, cerita kisah nyata ini memberi gambaran buat kita. Sekecil apapun titik itu, sekecil apapun terang itu, Anda punya otoritas. Cahaya mercusuar yang begitu kecil, tapi dia memberi kekuatan, memberi kuasa untuk menggeser komandan kapal perang. Sehebat apapun kekuatan yang kau miliki, tapi engkaulah yang memandu perjalanan. Terang itu memandu, terang itu memberi tanda. Bahwa jika engkau berjalan terus, maka engkau akan mati. Engkau akan menabrak dan kapalmu akan karam. Karena itu engkau harus bergeser. Gereja mesti menjadi mercusuar, memberi tanda buat setiap orang, setiap bangsa, supaya mereka tidak mati tenggelam, tetapi mereka ambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Tahun 2022, sinode kita memilih tema persiapan untuk menjadi saksi, marturia. Gereja menjadi saksi
Dan dengan perkataan lain, menjadi terang. Saya ingin mengutip dua hal saja untuk menunjukkan tentang bagaimana gereja menjadi terang. Yang pertama, Yesus berdoa menurut Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Kamu harus bersatu supaya kamu menjadi alat kesaksian agar dunia percaya. Dan Yesus berdoa supaya kita bersatu. Apa yang dipersatukan? Cara pandang kita, pikiranmu, perasaanmu seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka pikiranmu harus selaras dengan pikiran Kristus. Hatimu harus selaras dengan hati Kristus. Perasaanmu harus selaras dengan perasaan Kristus. Bagaimana tanda kita taat? Kita sering mendengar taat pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan artinya menyelaraskan pikiran, perasaan, perkataan, tindakan seperti pikiran, perasaan, tindakan Kristus. Itu yang disebut taat pada firman Allah. Maka mari saudara-saudaraku, kita menyelaraskan pikiran, perasaan, tindakan kita. Kita bersatu bukan supaya gereja maju. Kita bersatu bukan karena seruan pemimpin-pemimpin gereja. Kita bersatu bukan karena kerinduan orang tua. Tapi bersatu karena doa Yesus. Ada pengharapan Yesus. Karena kesatuan bagi Yesus adalah alat kesaksian bagi dunia. Supaya dunia percaya. Nanti baca Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Dan modal yang Yesus berikan apa? Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Berarti bersatu bukan karena program, bersatu bukan karena makan bersama, bersatu bukan karena sesama majelis, bersatu dasar utamanya karena kita telah terima kemuliaan yang datang dari Bapa. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menjadi terang? Yesus berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Jakarta Utara adalah salah satu ujung bumi. Tanimbar salah satu ujung bumi. Rote salah satu ujung bumi. Flores salah satu ujung bumi. Kata saksi itu witness, menyaksikan, menjelaskan, explanation, menerangkan. Seperti sekarang saya menerangkan firman Allah. Ini namanya explanation. Itu saksi. Tetapi yang kedua yang paling dahsyat ialah evidence, yaitu bukti. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata di dalam sidang pengadilan di Yerusalem, kami tidak hanya menceritakan Kristus yang tersalib itu, tetapi kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami beritakan itu Kristus yang hidup. Jadi tidak sekedar menyaksikan, tidak sekedar explanation, tidak sekedar mengucapkan Kristus, tetapi Anda dan saya harus jadi bukti bahwa apa yang Anda ucapkan itu benar. Ahli-ahli hukum berkata, bukti harus lebih terang dari cahaya matahari. Wow. Firman Tuhan berkata, Yesaya 60 ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus sendiri berkata, lihat sekelilingmu,
banyak tuayan, tapi tidak ada pekerja. Dan karena itu mari gereja memberi waktu. Bapak dan ibu-ibu, kita beri waktu, beri hidup kita menjadi mercusuar, tanda bagi orang lain untuk tidak nabrak. Kita menjadi terang bagi orang lain. Kita menyaksikan Kristus, tapi juga hidup kita menjadi bukti bahwa Kristus itu hebat dan dahsyat. Sehingga bangsa-bangsa berduyun-duyun, raja-raja datang, anak-anak laki-laki perempuan berkumpul. Bicara tentang tuayan besar-besaran. Saya percaya tahun 2022, kalau kita praktekkan kebenaran pada tanggal 1 Januari 2022, baik di tingkat sinode sampai ke jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan maupun anggota jemaat, saya percaya akan terjadi terobosan yang dahsyat tahun 2022. Amin. Dan ada jaminan yang tidak berubah. Jaminannya apa, saudara-saudara? Ini dahsyat sekali. Tuhan tidak hanya menyuruh, tapi dia mempersiapkan. Ayat 5 dan 6. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenjan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Bahkan ayat 7, segala kambing domba Kedar, wow, domba-domba jantan Nebayot. Kita tahu kaum Kedar dan kaum Nebayot, semuanya kambing domba dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Dan Tuhan menyemarakan rumah keagungannya. Bagian Tuhan, dia perintahkan berkat. Mazmur 133. Ketika kamu hidup rukun bersama-sama, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat kehidupan. Itulah gereja yang menjadi terang buat bangsa-bangsa. Selama Yesus di dunia, dia berkata, akulah terang dunia. Dan ketika dia naik ke surga, dia bilang sama gereja, bilang sama saudara dan saya, kamulah terang dunia. Jadi saya mau tutup khotbah awal tahun ini dengan membuat kesimpulan. Yang pertama, jangan saudara terhakimi, terintimidasi dengan dosa dan kejahatan. Karena kita sudah keluar dari Mesir dan kita masuk dalam sebuah peradaban yang baru. Dan ketika kita tinggalkan semuanya, kemuliaan Tuhan bersinar atas saudara-saudara. Kemuliaan kita miliki kembali. Amin. Haleluya. Yang kedua, kalau kemuliaan itu kita miliki, bukan disimpan di ruang-ruang ibadah kita, bukan disimpan di ruang-ruang pertemuan kita, tetapi dia mesti menjadi sebuah mercusuar yang memberi tanda supaya orang-orang lain berjalan dengan benar. Jadilah terang. Yang ketiga ialah tidak hanya menyaksikan secara verbal siapa Kristus dan karakternya, tapi hidup saudara, hidup saya, hidup kita menjadi evidence, menjadi bukti bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem dan mati di Golgota dan naik ke surga menyediakan tempat buat anak-anaknya yang akan datang sebagai raja yang mulia, akan membawa kita ke atas awan-awan permai. Saya memang salah satu yang saya rindukan dalam hidup saya, melihat Yesus datang penuh kemuliaan dan dia membuka kedua tangannya, kita naik bersama-sama menikmati kemuliaan Allah. Bukti harus lebih terang dari cahaya. Hidup kita mesti lebih terang dari cahaya apapun. Dan itulah bukti bahwa Kristus yang hidup dalam hidup kita. Selamat menjalani 364 hari ke depan. Pegang teguh kebenaran ini. Saya percaya semalam
saudara sudah bikin resolusi hidupmu di tahun 2022. Kalau belum sempat bikin resolusi semalam, hari ini dilakukan. Resolusi saya misalnya ialah mau jadi mercusuar supaya tidak ada kapal yang karam. Resolusi saya ialah mau jadi bukti yang lebih terang dari cahaya matahari. Resolusi saya ialah saya mau hidup dalam kerukunan dan kesatuan yang kuat. Dan Tuhan perintahkan berkat-berkat kehidupan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus mencintai saudara-saudara. Tuhan Yesus juga mencintai saya. Dan saya bersama keluarga juga mengasihi saudara-saudara. Selamat tahun 2022. Bangkitlah, jadi teranglah. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari kemarin, hari ini dan besok, Yesus tetap sayang. Dan saya mau mengajak kita semua menyanyikan lagu Yesterday, Today and Tomorrow. Kemarin, hari ini dan besok. Saudara menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dari awal tahun baru ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.